Shalom. Kembali kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah doa bersama dengan Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Sebelumnya kita akan mengawali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan sudah memberkati kami dengan segala aktivitas kami Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk datang kepadamu, menaikkan doa-doa kami kepadamu. Berkati kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menaikkan doa kepadamu, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur untuk dapat menerima benih firman-Mu. Kami menyerahkan waktu kami saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Diampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Pujian Betapa Indah Jam Doa. Betapa indah jam doa, lepas beban dunia fana, menghadap
Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya Pendeta Margono Firmandes menyapa saudara-saudara kembali melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Damai sejahtera kiranya menyertai saudara melimpah dalam kehidupan saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebelum kita akan berdoa bersama dan mempelajari firman Tuhan, untuk mendasari doa kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa, hari ini mengucap syukur, kiranya kasih rahmat Tuhan akan selalu menyertai kami. Kiranya Engkau akan memberkati, akan menyertai, bahkan akan melimpahkan berkat, dan firman Tuhan yang akan kami pelajari sungguh-sungguh menguatkan. Doa yang akan kami doakan bersama, Tuhan sendiri yang akan mendengar dan mengabulkannya. Di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, tema atau firman Tuhan pada hari ini, kekuatan dalam doa. Diambil dari 1 Tawarik pasal yang keempat. Di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10, saya akan membacakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku akan menyimak firman Tuhan pada hari ini. 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-10, beginilah firman Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Yesus Kristus, hidup seseorang atau masa depan seseorang tidak tergantung apa kata orang lain, tetapi sepenuhnya tergantung kepada kuasa Allah dan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ketika saudara, saya dan saudara meyakini, mengimani kuasa Tuhan, mentaati firman Tuhan, hidup kita terletak kepada Tuhan. Karena itu, jangan sekali-kali terpengaruh oleh omongan orang lain yang cenderung untuk melemahkan, bahkan menakut-nakuti, sehingga tidak pernah berani mengambil keputusan dalam kehidupannya. Apalagi intimidasi dari si iblis yang ingin melemahkan, mengungkit-ungkit masa lalu, bahkan seolah-olah kita tidak bisa, dan kegagalan-kegagalan itu selalu ada. Tetapi saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, arahkan mata rohani kita kepada Tuhan, karena Ia memiliki rancangan yang baik. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan umat-Nya. Itulah sebabnya di dalam Yeremia, saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku, di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa Allah itu punya rancangan, mengetahui rancangan hidup kita. Ia mengerti apa yang akan kita kerjakan. Ia mengerti apa yang akan terjadi di dalam kesuksesan kita ketika saya dan saudara bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya hari ini firman Tuhan
memberikan pengajaran supaya mindset kita, mindset hidup kita diubah melalui iman bahwa kita yakin, kita percaya masa depan Allah akan campur tangan. Meskipun pada saat ini situasi boleh dikatakan tidak semakin baik, situasi semakin menakutkan ketika kita keluar, ketika kita berada di mana saja. Tidak baik. Itulah sebabnya mindset kita harus kita ubah. Bahwa Allah punya rancangan yang baik melalui kita, hidup kita. Dan Allah akan memberkati dan menolong di dalam kehidupan kita. Begitu juga mindset dari Yabes yang menjadi bacaan kita tadi. Yabes ditakdirkan kesakitan, lahir saja sudah kesakitan. Artinya Yabes itu kesakitan, Yabes itu kesusahan, Yabes itu penderitaan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Yabes ketika mindset kesakitan, kesusahan, penderitaan itu diubahkan ketika dia berseru kepada Allah. Ketika saudara melihat di dalam bacaan kita 1 Tawarik pasal yang ke-4 tadi, ayat yang ke-10, bahwa Yabes itu berdoa, kiranya engkau memberikan aku melimpah-limpah. Kiranya engkau memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan memberi perlindungan. Aku dijauhkan dari malapetaka. Kesakitan tidak menimpa aku. Allah akan selalu memberi permintaanku. Ini doa Yabes. Ketika pada saat itu Yabes sendiri dikatakan kesusahan, kesakitan, penderitaan. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, ia minta kiranya diberi berkat melimpah-limpah, memperluas daerahnya, dan dijauhkan dari malapetaka, kesakitan tidak menimpa. Allah selalu mengabulkan permintaannya. Begitu juga ketika bangsa Israel berada di pembuangan Babel. Namanya saja di daerah pembuangan. Pada saat itu tidak enak, penderitaan yang terjadi yang luar biasa. Tetapi pada saat itu bangsa Israel dia berseru kepada Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat yang ke-14. Aku akan memberi kepadamu, memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan Allah akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ayat ini memberitahukan ketika bangsa Israel ada di pembuangan di Babel. Ia berseru, dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan. Dan ini janji Tuhan yang luar biasa. Bahwa ia akan mengumpulkan kembali. Ia akan memberkati kembali di dalam kehidupannya.
Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, doa Yabes tampaknya singkat, sederhana. Tetapi doa Yabes mengandung isi yang luar biasa kuasanya. Dia gemakan, biarlah kiranya melimpah-limpah berkat, diperluas daerah, lalu dilindungi di dalam kehidupannya, dijauhkan dari malapetaka, kesakitan tidak menimpa. Allah akan mengabulkan permintaannya. Ini doa Yabes yang singkat, yang sederhana. Bangsa Israel ketika berada di pembuangan, bangsa Israel berseru meminta kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan. Saudaraku, Yabes maupun bangsa Israel dalam kondisi-kondisi yang sedemikian, sesungguhnya bisa saja ia mencari jalan pintas atau minta pertolongan-pertolongan dari lain selain Tuhan Allah kita. Bisa saja minta pertolongan dukun, paranormal untuk mengubahkan yang situasi dan nasibnya itu tidak baik. Bisa saja seperti itu. Tetapi pada saat itu Yabes maupun bangsa Israel, dia tidak meninggalkan Allah, tetapi justru dia berseru kepada Tuhan, minta diperluas daerahnya, minta dilimpah-limpahkan berkatnya, dijauhkan dari kesakitan. Bangsa Israel, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa mereka. Ini secara luar biasa. Dan saya berharap saya dan saudara pada hari ini ketika mendengar firman Tuhan ini, mungkin hari ini saudara mengalami kesakitan, atau mungkin berkat-berkat Tuhan yang belum melimpah, atau mungkin kesulitan di dalam perekonomian saudara. Tapi satu hal, kita diberi pengajaran seperti Yabes, seperti bangsa Israel. Yabes, kesakitan, kesusahan, penderitaan, dia berseru dan Tuhan mengabulkan. Bangsa Israel ketika dalam pembuangan, dia berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan. Saudara yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, Yabes maupun bangsa Israel, dia bergumul, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Dan kiranya ketika dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan. Kiranya orang percaya juga memiliki iman yang sedemikian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah yang kita sembah adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan. Yang kita sembah adalah Allah El Shaddai, Allah yang punya kuasa. Yang kita sembah adalah El Roi, Allah yang melihat. Yang kita sembah Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Mari saja saudara untuk membuka satu firman Tuhan kembali di dalam Filipi pasal yang ke-4. Saya akan membacakan untuk saudara-saudaraku di dalam Filipi pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Allahku
Allah kita akan memenuhi kebutuhanmu, akan memberkati engkau, akan memberi jalan keluar ketika engkau kesulitan pada hari ini, akan memberi pertolongan kalau saudara pada saat ini dalam situasi kondisi yang tidak baik. Di kota kita pada hari ini kondisinya tidak baik, tapi Allah akan menolong. Menantikan pekerjaan Tuhan, lakukan apa yang menjadi kerjaanmu, setia dan beriman. Tuhan memberkati. Haleluya, Tuhan memberkati. Bapa hari ini mengucap syukur kepadamu, karena hari ini firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, dan kami percayakan, kami menyerahkan dalam namamu, dalam nama Yesus. Kiranya kuasa Tuhan akan memberkati anak-anakmu melalui menara doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Diberkati, dikuatkan, diberi berkat berkelimpahan, yang sakit dipulihkan, yang pada saat ini sedang bergumul Tuhan dengar. Kami percayakan dalam namamu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati. Haleluya Yesus. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menaikkan doa secara bersuara. Kita selalu berdoa secara bersuara dalam keluarga saudara. Saya berharap juga berdoa bersama-sama, saling bergandengan, saling mendoakan. Pokok doa sudah ada, dan silakan saudara untuk melihat pokok doa yang ada. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudaraku yang pada saat ini sudah mengirimkan melalui WA, melalui telepon, dan saya akan doakan apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara melalui menara doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Kiranya doa kita didengar oleh Tuhan dan bertemu di awang-awang. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.